Ya, setelah dikecewakan dengan 1-5 ya di Basra kemarin. 1-5. 5-1. 5-1. 5-1. Indonesia harus nih wajib ya. Poin 3 di Rizal Memorial Stadium Kota Manila. Kota Manila. Kita akan bahas Filipina lawan Indonesia. Nah, kita mungkin fokus untuk ngomongin PR-nya Indonesia dulu di pertandingan kemarin. Itu gimana menurut kalian, apa aja yang PR dari timnas kira-kira? Pertama, ruang tembak. Nah, di pertahanan Indonesia itu memang dari lawan kemarin-kemarin ya, bahkan lawan Brunei juga itu ada ruang tembak. Terutama itu waktu gol ketiga Irak ya, itu kan dari miskomunikasi Klopp dan Jordi Amat. Nah, waktu pemain itu apa? Bukan Klopp sama Asnawi ya? Iya, Asnawi bukan Jordi Amat ya. Terus Klopp kan di tengah, DM ketarik ya. Ketarik. Jadi Asnawi. kosong di tengah. Nah iya, kosong di tengah itu, ruang tembak itu masih jadi PR untuk pertahanan Indonesia. Nah kalau yang katanya hanya lawan Filipina, lah kalau hanya, tapi kalau misalnya ruang tembak lawan masih disediakan, sama juga bohong kan. Kedua ini ya komunikasinya kurang. Ya kayak tadi Asnawi dan Klopp itu ya. Ketiga, kiper. Ini sepertinya lawan Filipina harus ganti dulu deh Nadio, entah Riyandi atau Hernando mungkin ya. Hernando. Iya. Mungkin kalau netizen kemarin mintanya Hernando sih. Minta Hernando. Karena dia secara oke, memang usia memang lebih muda, tapi kan dia secara caps sebenarnya caps masih banyak Nadio, cuman dia lawan tim-tim krusial seperti Argentina kemarin bermain ya. Lawan di tim yang juga tim kuat dia main ya. Nadio ini cukup mengecewakan ya kemarin. Iya, cukup mengecewakan. Dengan yang terakhir ini masalahnya ada di gelandang bertahan. Kemarin Indonesia kurang tidak memainkan gelandang bertahan yang cukup kokoh ya, jadi DM murni ya. Ya DM murni. Klopp Sebenarnya Klopp itu kan dia tipe bukan gelandang nomor bertahan, 8 ya, lebih ke nomor 8 ya. Padahal di bangku cadangan masih ada Irianto. Kemudian dengan Sandiwos itu bek kanan juga bisa gelandang bertahan kan. Iya, bagaimana nanti PR ke depan ketika menghadapi Filipina ya besok Selasa ini adalah kita secepat mungkin pemain itu mengembalikan performa yang sebelumnya ya, di laga-laga FIFA Matchday ataupun di kualifikasi Piala Asia sebelumnya gitu kan. Kemudian kalau PR sih sebenarnya ya sudah paling kelihatan yang selama ini kita juga gembar-gemborkan adalah kesalahan, lagi-lagi kesalahan yang ini harus diminimalisir ya. Melihat besok lawan yang akan kita hadapi ini Filipina yang mungkin tidak secara ranking jauh berbeda tentu saja dengan Irak ya, kemarin yang ada di peringkat 67 68, tetapi kan juga perlu kita ketahui ya, ada pemain dari Filipina ini juga yang meskipun lima-limanya ini bermain di Liga 1, itu tentu kan sudah hafal dengan karakter pemain kita ya. Karena memang sering bertemu di kompetisi lokal kita. Ini kan menjadikan salah satu PR juga nanti bagaimana ketika mereka tahu bagaimana kebiasaan orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia ini, ketika diprovokasi sedikit marah, ketika dalam posisi tertinggal kita gampang diprovokasi. Ini kan menyulitkan kita untuk nanti mengejar momentum itu. Selain postur tubuh mereka juga ya sedikit ya mungkin di atas kita sedikit ya. Apalagi kipernya ya yang Neil Ettridge itu kan ada di Birmingham. Itu kan tentu saja bukan suatu pengalaman yang harus diremehkan lawan, tapi bagaimana kita melihat komposisi Vietnam ini ketika di laga pertama kemarin kalah 0-2 dengan Vietnam, ya berarti masih ada harapan. Artinya kalau kita melihat secara keseluruhan peluang itu ada, cuman bagaimana setidaknya pemain kita ini untuk tidak melakukan kesalahan. Apalagi di lini belakang ya, yang paling penting itu. Ngomongin kesalahan ya, kan kemarin sebenarnya di selain pemain, beberapa pengamat juga netizen itu menyalahkan Sintayong ya, terutama soal pemilihan pemain. Pemilihan pemain. Kan ada beberapa yang mungkin ini kita kaget ya, sudah ada Malis yang kok masuk dari sejak awal malah. Kurang greget dia kemarin. Dendi masuk, Dimas Derajat ya. Nah, ini kan melihat komposisi kemarin, siapa yang kira-kira apakah nanti Sintayong akan merotasi atau gimana menurut kalian? Tentu rotasi. Kalau
Sananta kah atau Nah, kalau Dendi seperti diganti dengan Sananta. Kalau derajat mungkin Strike ya. ya kemarin cukup bagus ya sebenarnya Strike. Iya cukup Satu bagus. assist ya. Nah, ini Sananta ini kan kalau misalnya Sananta dan Strike diduetkan lawan Filipina nanti, itu seperti padu karena Sananta ini kan tipe target man yang lebih sering menunggu ya. Nah, sedangkan Strike itu kan dia tipe seperti playmaker begitulah. Nah, dia bisa memberi umpan ataupun ruang kepada Sananta untuk bisa mencetak gol. Nah, dengan yang kalau gelandang ini jangan dianggap remeh. Meskipun lawan Filipina ya, tapi gelandang juga dipilih-pilih deh. Jangan asal-asal kemarin. Tapi kita memang tahu kalau STY kemarin itu hanya meraba-raba waktu lawan Irak ya. Kalau masalah belakang sepertinya Elkan Bagot dan Jordi Amat tetap. Ya. Rido juga tetap ya. Tapi pertanyaannya apakah tetap pakai 3 back kayak kemarin atau main 4 back? Bisa jadi 4-3-3 atau mungkin 3-4-3 kembali ya. Iya. Kayaknya dari tradisi yang dulu-dulu, kalau STY ini lawan tim yang selevel ataupun yang di bawah mereka, mungkin pakai 4-3-3 atau 4-2-3-1 mungkin ya. Mungkin back kiri tetap sebagai nama. Kalau duet mungkin kayak Rido dan Amat mungkin bisa juga ya, karena tetap Asnawi. Ya. Oh iya, kalau menurutku memang akan kembali ke 4-3-3 karena kita menghadapi lawan yang tidak hanya menghadapi lawan selevel, tapi kan momentum kita, misi kita adalah bagaimana membalikkan keadaan ya, jadi mendapatkan 3 poin di kandang lawan ini, memaksimalkan poin. Kembalikan kepercayaan masyarakat. Betul, masyarakat setelah kita menuai hasil yang buruk kemarin ya di laga pertama. Gitu. Untuk komposisi pemain mungkin betul full back kiri kanan tetap diisi, atau mungkin kanannya sebenarnya bisa dicoba Sandy Walsh ya, seperti lawan Brunei kemarin langsung diduetkan main diaspora kita begitu kan. Asnawi mungkin bisa masuk babak kedua. Kalau untuk satu nama yang mungkin layak dipertahankan dari match pertama menurutku adalah Regi Kambuaya. Karena kemarin merasa terlalu cepat untuk diganti oleh Sintayong ya. Itu terlalu cepat karena memang kontribusi dia untuk tim aku rasa memang masih betul-betul masih betul bagus gitu ya, tidak terlalu banyak kesalahan yang dia bikin. Kemungkinan ya kalau untuk depan itu sudah pasti nanti Strike Derajat bisa coba, ataupun pemain muda kemarin ya sempat fenomenal Hoki kan. Bisa. Tengah sudah pasti Glock lagi, layak diberi kesempatan, bisa dengan Irianto, dan kemudian yang natural DMF dengan nanti satu pun ya kalau mau lebih rotasi yang dengan pemain muda ya Arkan Fikri. Seharusnya kemarin cocok di laga Filipina, tetapi memang ternyata Sintayong memberikan kesempatan di laga sebesar itu. Mungkin positifnya adalah mengingat kemarin itu banyak penonton, tekanan yang pressure besar, anak muda ini harus bisa bermain di ini ya, bermain di pengalaman bermain langsung di hadapan tekanan besar gitu. Kan kita bahas mungkin ke sisinya Filipina ya. Sisi Filipina ini pelatihnya Hans Michael Weiss ini sudah cyber. Dia bilang kalau Indonesia ini kan Indonesia kelelahan nih kan dari perjalanan dari Basra ke Manila. Terus mereka juga akan kesulitan nanti main di rumput sintetis. Kan kita kemarin juga bahas dikit ya soal rumput sintetis bagaimana. Tapi kita melihat sisi Filipina kemarin waktu lawan Vietnam ya? Lawan Vietnam 2-0 kalah, tapi secara statistik gimana? Menurutmu ada yang menarik nggak dari Filipina, terutama untuk Filipina? Yang paling disorot pertama penguasaan bola, dan kedua itu tembakan. Mereka walaupun kalah di kandang sendiri, tapi jumlah tembakan perbandingan tembakan itu beda tipis loh. Filipina 5, sedangkan Vietnam 7. Nah, lawan Vietnam aja mereka masih bisa menyeimbangkan total tembakan dengan penguasaan bola tadi. Mereka 47, sedangkan Vietnam itu 53. Nah, Indonesia akhir-akhir ini kalau lawan Vietnam selalu parkir bus. Tapi Filipina berani loh. Iya. Jadi poinnya lini tengahnya kuat ya, Tren? Sisi tengahnya kuat, ya. Dan di lini tengah itu kan pilarnya itu pemain di Liga 1, Mike Ott dengan kemarin kita lihat line up-nya Filipina lawan Vietnam itu mainnya false nine dan ini kan Jordi Amat dan Elkan Bagot kan tipe yang back yang big man lah maksudnya yang lebih bagus kalau dia lawan yang nomor 9. Nah ini sementara
ini kan Filipina ternyata main pakai false nine. Menurutmu Yos bagaimana? Kan false nine yang dipasang itu saudaranya Mike Ott juga, namanya Manuel Ott. Nah, itu salah satu pemain terbaik, pemain asing terbaik di Liga Malaysia. Iya, ingat ada Terengganu ya, ada Out ya, Out Brothers. Out Brothers Sebenarnya dulu kan ada itu Out Brothers. Young Husband Brothers. Ya, Young Philip Young Husband Ya. ya. Sekarang Kita Out masih ingat Brothers. namanya. Sekarang lagi-lagi Out Brothers. Terima kita juga punya kan, ada Sayuri Brothers kan. Iya. Iya, untuk tadi betul seperti yang disinggung tadi ya kita melihat pemain ini Jordi Amat dua fullback back tengah kita ini memang cocok untuk menghadapi karakter pemain yang dengan nomor 9 asli ya, karena memang sudah dilihat dari bagaimana agility-nya itu memang sangat cocok untuk bermain menghadapi lawan dengan tipe pemain nomor 9 murni. Ketika besok ada pemain Filipina yang menggunakan taktikal yang berbeda, tentu ini adalah satu pekerjaan besar ya. Bagaimana nanti kita setidaknya ketika memang Sintayong ini tidak mau merotasi kedua back tengah kita, tentu ada instruksi khusus ya, terhadap dua pemain ini atau dua pemain dari Filipina ya, dan ini untuk mungkin bisa ya main marking ataupun apalah itu supaya tetap nanti kedalaman squad di lini pertahanan tetap terjaga meskipun mereka tidak memakai yang karakternya 99 murni gitu kan ya. Ataupun ketika dia Sintayong nanti ya ingin setidaknya mencoba lah back tengah ini harus dikasih jam terbang lain, kan ada nama seperti Wahyu Prasetyo, PSG Masyarakat ini ya, tapi nanti balik lagi ke bagaimana Sintayong ini. Memang masyarakat juga masih setuju bahwa duet back tengah ini tak tergantikan. Trio malah ini, iya. bahkan trio betul, karena dari Sirido. Ataupun kalau misalnya dua nanti ya dari Sirido ya bergantian lah nanti ya siapa yang dipasang. Ya, Kayaknya kalau Rizky Ridho jadi gelandang bertahan bisa deh kayaknya. bisa ya. Iya. ada kemungkinan bisa karena Kemungkinan bisa, ya kita sudah lihat mainnya keren banget ya, didorong sedikit pun sebenarnya berani dia. Berani dia. Karena skillnya tidak kalah juga dengan ya Sandy Walsh dan lain-lain ya. Ingat ini kan Rizky Ridho versi Indonesia bukan Persija ya. Iya, Iya, Iya. Dan tentu berbeda ya. Ya tentu berbeda. dan tercatat ya dari 25-an pemain Filipina kemarin itu antara pemain di Liga 1. Wow. Itu ada Julian Schwarzer, kiper ketiga sih dia dari Arema, Ya. kiper ketiga di Filipina maksudnya. Terus Christian Rotimi kemarin juga main, itu pemain Persita Tangerang. Daisuke Sato juga kemarin lagi Ya. mainin. Persib. Terus Mike Ott tentunya juga main. Terus ada Kenshiro Daniels, itu Rans FC, tapi FC. kemarin nggak dimainin. Melihat mungkin secara pertemuan Indonesia melawan Filipina kan cukup superior Indonesia ya. Superior. 6 kali menang. 6 kali menang. Filipina hanya sekali menang. Hanya sekali. Sekali menang itu waktu era kelam Indonesia 2014. Iya, itu AFF 2014 ya. Kalau nggak Sanksi FIFA ya. ya sebelum yang kita di kualifikasi Piala Asia atau apa yang kalah 10-0 sama Bahrain. Oh Itu ya. kualifikasi Piala Piala Dunia. Dunia Dunia ya? Iya. Piala Dunia untuk Brazil. Pelatih Haji Santoso. Iya. Brazil dengan Haji Santoso. Ya mungkin itu bukan jadi patokan ya gitu. Tapi terakhir pun kita di Reser Memorial itu menang AFF 2022 ya. 2022. Jadi kalau dilihat secara itu sih kita punya lah peluangnya. Tapi prediksi kalian deh. Prediksi dan harapan lah gitu. Kita kan tentu ya jelas untuk Indonesia ya. Peluang Indonesia. Prediksi. Kalau seperti kusangkut tadi ya, Indonesia ini selalu bermain menyerang, baik melawan yang selevel ataupun yang tim di bawahnya. Kalau menyerang bisa mungkin 4-1. 4-1 mungkin skornya. Atau kalau lebih Margin 3 skor, gol. ya margin 3 gol. Iya, untuk prediksi mungkin aku mungkin realistis ada 2-0 ya. Tetap menang Iya, sama seperti Vietnam ya. Tapi tentunya kalau Vietnam kan berbeda, golnya pun ada di late goal ya, late time gitu kan. Kalau kita mungkin bisa mengambil gol lebih cepat dan pasti nanti attempt itu akan lebih banyak kita kuasai. Ya skor realistisnya 0-2 sih, tapi karena kita ini harus juga mengejar margin defisit kan. Artinya memang setidaknya minimal 0-4 supaya nanti tidak minus ini marginnya. Sekarang kita minus 4 ya, harus disamakan supaya nanti tetap 0 begitu. Ya aku kalau aku ya harapannya memang lebih dari 1 lah.
Iya, lebih dari 1-2 atau 3 ya. Harapannya begitu ya. Kita terlalu banyak kemarin 5-1. Betul. Minus 4 kan. Untuk kelas kalah itu terlalu banyak. Melihat performa sebelumnya ya kan ya. Kemarin sebenarnya, tapi gini mungkin kita meneruskan loh para penonton, kekalahan lawan Irak itu bukan kiamat juga. Bukan. Jadi kita mikirnya gini, Irak kalau menang juga lawan Vietnam, menang lawan juga lawan Filipina, kan dia akan jadi juara grup. Yes. Akan Jadi kita tuh yang krusial tuh justru lawan Filipina lawan iya. Vietnam. Betul. Vietnam. Untuk Iya, Inter kan sosialnya begitu. Jadi Betul. harus smart untuk untuk menanggapi, untuk biar lolos ke round 3 gitu. Harus memanfaatkan away ya. Jadi kita tidak hanya di home menang tapi away ke Vietnam dan Filipina itu harus itu krusial. Dan home harus Ya, sapu apalagi di home kan. Kesempatan bagi kita. sikat Kan. 9 poin ya harus. Ya, itulah pertandingan ulasan kita sebelum laga lawan Filipina ya. Jadi tanggal 21 besok Selasa jam 18. 18.00 kita baby. saksikan pesta gol Indonesia di Manila. Amin ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Forza Indonesia. Vamos.